Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton! Tantangannya karena ini pertama aku di horor, baru pertama kali ngerasain syuting dimulai dari jam 6 sore sampai jam 5 gitu, baru istirahat kayak kebalik gitu loh jam tidurnya. Itu baru pertama kali ngerasain pakai sling, pertama kali ada di tempat-tempat yang ternyata juga sebenarnya horor gitu, jadi sangat menyenangkan. Tidak terlihat Ya gitu. Sebelumnya kan juga diceritakan bahwa kalian berdua banyak diskusinya gitu. Mungkin seperti apa sih diskusinya gitu untuk apalagi untuk garapan film ini? gimana Cak? Ya pokoknya kalau diskusinya sebenarnya gimana cara pandang Erwina ke Tri dan Tri ke Erwina gitu, kayak bagaimana kita saling membutuhkan ternyata satu sama lain. Jadi biasanya emang beberapa scene yang kita laluin berdua itu kita pasti ngobrol dulu gitu. Apalagi kan mungkin ada beberapa adegan yang Rachel juga aku take duluan, nanti baru aku ngeliat Rachel gitu. Jadi aku diskusi dulu apa yang lo mau lakuin dan lain-lain gitu. Dan ada beberapa dialog juga yang kita diskusin, kira-kira cocok nggak sih Tri sama Erwina berdialog kayak gitu. Tadi disebutkan juga bahas soal menjadi seorang aktor gitu, apalagi Kak Tasya kan baru nih, mungkin apa sih yang paling pelajaran yang paling dikasih tahu gitu dari Kak Tasya sendiri? Sebenarnya kalau aku mungkin lupa ya, tapi kayaknya menghargai proses sih, karena kan proses buat jadi aktor maksudnya kan Rachel, aku juga pasti kan harus melalui gitu, jadi harus sabar aja gitu. Jadi jangan terlalu nge-push dirinya tuh, juga tahu limitnya gitu, tapi tetap harus berusaha dan tetap mau belajar gitu. Kalau dari kakak sendiri gitu ya, kan kalau misalkan dilihat cinta banget sama acting gitu, tapi ada nggak sih sisi lain yang sebenarnya orang nggak tahu kamu tuh sukanya apa, cintanya apa? Aku mungkin yang sisi lain yang orang nggak tahu apa ya, kayak semua orang tahu deh aku sukanya apa, karena aku nggak tipe orang yang nggak nutup-nutupin apapun yang aku suka. Olahraga, terus juga kayak kemarin lumayan belajar sama Muhammad kan. Kita nggak tahu kok dia suka K-pop. Oh iya, K-pop. Tapi sebenarnya harusnya tahu. Ya aku suka K-pop gitu. Kayak kemarin baru lihat list apa aja yang aku denger. Ya 2000 berapa menit aku dengerin K-pop gitu. Itu doang sih. Walaupun muka aku nggak kelihatan kayak pecinta K-pop, tapi aku suka K-pop. Thank you kan. Diingatkan gitu. Apa pendapat kalian mungkin bertiga tentang tulang punggung keluarga? Siapa nih mungkin? Kan? Pendapatnya? Ya nggak apa-apa ya, itu anggap aja sodako ya. Nggak, sebenarnya mau ngejawab serius apa enggak nih? Sebenarnya kalau culture tulang punggung keluarga itu cuma ada di Indonesia ya. Gitu. Kalau di negara-negara luar yang sudah negara-negara maju tuh nggak ada sistem tulang punggung keluarga, itu nggak ada, karena setiap anak itu harusnya bertanggung jawab atas dirinya masing-masing gitu, dan orang tua tuh sangat bertanggung jawab penuh dengan anak-anaknya gitu. Tapi kayaknya memang di Indonesia aja baru istilah tulang punggung keluarga tuh banyak terjadi di sini. Nah, kita harus cari tahu apa yang menyebabkan ini semua ya. Aku nggak mau terlalu banyak ngomong, takutnya salah. Betul. Dijawab semua sama kan. Tapi kalau aku mungkin lebih aku salah satunya mungkin tipe orang yang sangat gimana ya, ngelihatnya keren banget sih orang-orang bisa jadi tulang punggung keluarga gitu. Aku nggak ngerasa aku mampu untuk dikatakan seperti itu gitu. Tapi kayak misalkan mungkin Rachel atau kan menjadi tulang punggung keluarga itu kan nggak gampang gitu. Dan kadang jadinya di beberapa orang, nggak semua orang itu jadi menyampingkan kesenangannya sendiri. Dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Kayak misalkan karakter Erwina ini kan juga jadinya dia nggak tahu apa sih yang bikin dia happy, apa sih dia nggak bisa bersuara karena dia terlalu memikirkan orang lain dibanding dirinya sendiri gitu. Aku sih merasanya semoga orang-orang di luar sana bisa bahagia dulu sama dirinya sendiri, baru bisa bahagiain orang lain gitu. Benar, sama kayak kalau di pesawat kan, kalau ada masker turun yang dipakai kita dulu baru orang lain. Menurutku itu benar. Jadi emang kita harus nggak apa-apa kok nolong diri sendiri dulu, baru nolong orang lain. Orahel gimana? Ya pasti itu adalah
suatu hal yang kita inginkan buat kita semua gitu kan. Cuman ya seperti Erwin Natri dan Awang itu kan kita ada di posisi, banyak banget orang Indonesia yang ada di posisi seperti mereka gitu, yang dimana mungkin mereka tuh pengen mendahulukan diri sendiri tapi sulit ada di posisi itu tuh sulit. Kita mau mikirin diri sendiri, kita nggak tega juga. Belum lagi omongan orang kan, karena ternyata juga masih banyak di Indonesia yang kalau misalnya maksudnya kalau anak udah besar itu kalau sampai dia nggak ngirim duit ke ibunya tuh udah dibilang durhaka gitu. Jadi ya menurut aku jadi tulang punggung itu pastinya berat, dan walaupun di balik dari beban itu pasti ada suatu hal yang memuaskan lah, pasti kita puas lah ngelihat orang tua atau anak-anak kita bahagia. Tapi ya gitu, berat tapi ada blessingnya juga sih. Betul, karena kan pasti didoain juga, apalagi sama orang tua kan pasti doa orang tua paling lancar, makmur jaya. Sorry Gemar Ripa, thank you. Oke. Lagi pertanyaannya atau udah cukup? Aman dulu. Nah, kalau penasaran sih sedikit dari Kak Rahel gitu ya, di usia yang sekarang mungkin kan udah kecapai semuanya juga gitu. Mungkin ada resolusi untuk tahun baru kan nanti apa? Dari kalian masing-masing deh. Dari masing-masing Apalagi yang ingin dicapai mungkin. pasti bahagia sih, bahagia. Terus juga sehat, gak cuma aku tapi orang-orang yang disayang sama aku bisa sehat, bisa terus nemenin aku, bisa saling mendukung. Teman-teman yang baru juga masih bisa menjalani hari dengan kabar-kabaran kalau memang bisa gitu. Jadi aku berdoa semoga di tahun-tahun berikutnya akan ada kebahagiaan dan surprise-surprise lainnya. Kalau dari Kak Rahel? Kalau aku, resolusi aku ya semoga di tahun depan kita semua sih merasakan nyaman, aman, bahagia, dan juga bisa bahagia dari hal-hal kecil. Kayak sekarang nih aku di interview kayak gini, aku Happy, that's right motherfucker. Kalau aku cuma pengen satu doang, aku pengen film Hutang Nyawa ini jadi Itu benar. film horor pertamaku yang bisa tembus di atas 5 juta. Harapannya ya, nggak apa-apa kan doang, nggak apa-apa ya, biar follower aku nambah. Terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman. Thank you teman-teman, boleh foto dulu kali ya? Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari kiri dulu.